Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zian Aditya Nugraha dengan NIM 21042230. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem administrasi negara yang disusun oleh saya sendiri. Sistem administrasi negara, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan berlatar belakangi sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga kestabilan negara, baik itu secara internal maupun eksternal. Secara luas, sistem pemerintahan itu berarti menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjadi fondasi untuk pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan, sehingga menjadi sistem yang kontinu. Sampai saat ini hanya sedikit negara yang memperhatikan sistem pemerintahan ini secara menyeluruh. Sistem pemerintahan punya fondasi yang kuat di mana kebanyakan sudah mendarah daging dalam kebiasaan hidup masyarakatnya dan terkesan tidak bisa diubah dan cenderung statis. Jika suatu pemerintah punya sistem pemerintahan yang stabil dan berlangsung dalam waktu yang lama, maka akan timbul pengesalan dan pihak mayoritas yang merasa normalitas terganggu. Seiring dengan timbulnya ide-ide dan pemikiran baru, seiring perkembangan zaman di suatu komunitas mayoritas, tidak menutup kemungkinan di beberapa negara terjadi tindakan separatis dan hal ini mendapat dukungan minoritas yang menganggap sistem pemerintahan yang terapkan memberatkan rakyat di negara tersebut, sehingga memuluskan gerakan separatisme. Ada pembahasan dari masalah, ada pengertian sistem pemerintahan. Istilah pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemah dari kata sistem bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah dengan atas dasar pemerintah dan kamus besar bahasa Indonesia itu berarti perintah adalah perkataan yang bermakna menyeluruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, negara. Pemerintah adalah perbuatan, cara, hal, dan urusan dalam pemerintah. Kabinet presidensial. Kabinet presidensial adalah suatu kabinet di mana tanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri sehingga para presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan para presiden. Kabinet ministerial. Ministerial adalah satu kabinet dalam menjalankan kebijakan pemerintah, baik seorang materi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada parlemen DPR. Contoh negara menggunakan sistem kabinet ini adalah negara-negara di Eropa Barat. Kabinet parlementer adalah satu kabinet dibentuk dengan perhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang ada dalam parlemen. Jika dilihat dari komposisi, kabinet parlemen menjadi tiga, yaitu koalisi, kabinet nasional, kabinet partai. Sistem pemerintah parlemen dan presidensial. Sistem presidensial dan sistem parlementer. Ciri-ciri dan sistem pemerintahan parlemen adalah sebagai berikut. Satu, badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggota dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dua, anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pilihan umum. Pemerintah atau kabinet ini terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemerintah kabinet. 4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dengan dasar bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. 5. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintah. 6. Sebagai imbangan parlemen dapat membutuhkan kabinet, maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dan membubarkan parlemen. Kelebihan dari sistem parlementer. Membuat kebijakan dalam ditangani secara cepat karena mudah jadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. 2. Garis tanggung jawab dan pembuatan pelaksanaan kebijakan secara jelas. 3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet jadi berhati-hati dalam pemerintah. Kurangan dari parlementer, kedudukan badan eksekutif atau kabinet tergantung pada mayoritas parlemen. 2. Kelangsungan hidup badan eksekutif dan kabinet tidak ditentukan. 3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. 4. Parlemen menjadi tempat konsentrasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Ciri-ciri dari pemerintah presidensial sebagai berikut.
Struktur penyelenggaraan negara dalam Presiden. Kabinet Dewan Menteri dibentuk oleh Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlimen. Presiden tidak dapat memberikan Parlimen seperti dalam sistem parlementer. 6. 5. Parlimen sebagai kekuasaan legislatif, lembaga perwakilan. 6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung Parlimen. Contoh negara kelebihan dari pemerintah presidensial. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung Parlimen. Masa jabatan eksekutif lebih jelas dalam jangka waktu tertentu. Kekurangan dari sistem presidensial, kekurangan dari pengawasan langsung legislatif menciptakan kekuasaan yang mutlak. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas, pembuatan keputusan lebih umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan yang saya jelaskan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.